Memiliki bangunan untuk dinikmati sekaligus sebagai investasi pastinya menjadi hal yang menguntungkan. Namun sayangnya tidak untuk yang satu ini. Terletak di kawasan Jonggol, Bogor, sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai homestay dengan rencana sebagai investasi wisata alam yang berseberangan dengan Sungai Cipamingkis. Kini nasibnya tak ayal layaknya bangunan terbengkalai yang pasti mengundang cerita mistis di dalamnya. Ini orang Jakarta tuh dulu beli, ya mungkin invest kali dia di sini ya. Kadang itu aktif dia sebulan sekali ke sini. Tapi kurang lebih sekarang hampir 7 tahun ya nggak ke sini. Tak dapat dipungkiri difungsikan untuk terakhir kali semenjak tahun 2016. Beberapa bangunan yang terdiri dari rumah utama, gazebo serta bangunan yang bersebelahan dengan aliran sungai ini. Tak hanya terlihat angker dikarenakan semak belukar yang tinggi. Namun masyarakat sekitar meyakini bahwa tempat ini memang dihuni berbagai sosok astral yang tak jarang kerap menunjukkan eksistensinya kepada siapapun yang melintas. Waktu itu kan ada orang kayak Habib gitu, dia sendiri berhenti, dia katanya ini bangunan kosong ya. Ini kalau setahu saya nih ada penunggunya atau di mana Pak? Itu yang dekat gerbang. Kayaknya itu kayak sosok. Seolah membuka peristiwa kelam yang dilupakan, aura mistis yang menyelubungi area ini kembali dikaitkan dengan peristiwa pembuangan mayat misterius yang jasadnya tepat ditemukan di bawah jembatan Sungai Cipamingkis oleh warga setempat. Itu di bawah jembatan, laki-laki. Sebelum tempat ini ada, kan dulu mah jalan ke sini belum rame, belum ada bangunan kayak gini lah. Lantas apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak misteri mengapa keceriaan dan kebahagiaan di tempat ini sirna dan hanya mengisahkan cerita mistis yang ada? Tak berapa lama kami tiba, Rudi merasakan sesuatu di aliran sungai sehingga hal tersebut menjadi pembuka dalam penelusuran ini. Oke. Hati-hati. Hati-hati. Sungai Cipamingkis ini banyak residu di masa lalu yang menurut saya mengerikan. Karena banyak orang yang terseret arus ini. Air bisa naik dan bisa sangat deras, bahkan bisa menggeser bebatuan di sini. Dulu, banyak orang lalu lalang menyeberang. Ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada petani. Mereka lewat sini dan beberapa di antara mereka yang nggak beruntung terseret. Ya kata orang Sunda mah jorok kalinya. Ya kalau musim bandang tuh suka ada yang ibaratnya nyebrang tuh hanyut bang ke bawah. Tapi Ya. tadi kakak sempat bilang di sini ada aura-aura, apa mungkin bisa digambarkan? Ada Ya. sosok mungkin sekitar sini? Di sini banyak, tapi kejadian saat itu murni kecelakaan karena alam. Jadi benar-benar karena arus air, bukan disebabkan karena gangguan dari si makhluk halus itu. Oke. Dan Hati-hati. yang saya lihat, rumah di homestay di sana itu bukan disebabkan karena residu di sini. Jadi mereka yang jadi korban di tempat ini itu nggak ada hubungannya dengan terbengkalainya tempat itu. Homestay ini yang Betul. ada di Jonggol ini. Tapi memang sebelumnya, tepatnya di tahun 2001, ada sebuah kejadian yang katanya ditemukan sebuah jenazah atau mayat seperti itu. Nah, tapi kalau itu sejauh ini saya masih belum dapat visualnya. Oke. Apakah ada di sini atau di wilayah Tempat sebelah lain. mana ya? Mungkin nanti kita akan sambil jalan akan menemukan hal itu. Mungkin kita coba ke seberang dulu. Yuk, kita coba Oke. ke sana. Kami pun menyeberangi aliran sungai yang kini terlihat cukup tenang hingga Den Ananda bergegas menuju lokasi sekitar area sungai. Mungkin di sekitar sini kalian lebih ngerasa energi yang jauh lebih kuat mungkin?
banyak pohon bambu ya. Itu kayak ada sosok laki-laki kayak Di melambaikan samping tangan. sana. Aden hati-hati. Icet. Awas, hati-hati. Sosok laki-laki ada di sini. Ya, Sebelah mana mungkin? Sedang apa Di- mungkin laki-laki itu? perbatasan ini apa namanya batu yang sangat Besar ini? Jadi ada sosok laki-laki dengan melambai-lambai tangan ke saya kayak gini. Ayo sini. Ayo sini. Ayo sini. Mengajak ke suatu tempat. Mana sosoknya? Hilang sosoknya. Ayo kita ikutin. Seakan tak ingin dikulik keberadaannya, sosok lelaki tersebut pun menghilang. Hingga mau tak mau kami pun mencoba mencari sosok tersebut. Kami pun mencoba menembus semak belukar demi menuju ke salah satu bangunan terdekat. Demi sosok yang mencoba menarik perhatian kami. Ayo. Kita komunikasi pelan-pelan. Oke. Ayo sini. Jadi pemirsa Sini. sekarang Kak Den lagi coba berkomunikasi dengan salah satu Ayo makhluk sini. Ayo. yang ada di tempat ini. Ayo sini. Di belakang saya ada sosok laki-laki. Bisa kita bilang umurnya itu 20 sampai 30 tahun. Nah, yang tadi kita temukan di sana, tiba-tiba dia menghilang dan ada di sini. Sosok ini adalah mayat yang sempat dibuang di bawah jembatan Sungai Cipamingkis ini. Oke, jadi itu adalah mayat yang ditemukan di Sungai Cipamingkis. Betul. Tapi dia mempunyai kisah. Bisa kita bilang kisah pada saat sebelum dia meninggal, bahkan dibuang di sini. Apa? Coba lebih mendekat. Ya, jadi saya jelaskan dulu. Sosok ini dengan menggunakan pakaian kaos-kaos oblong tapi kaos-kaos anak muda dan celana pendek dan menggunakan sendal jepit. Tapi tubuhnya dia ini penuh dengan luka lebam. Lebam bekas pukulan, bahkan di mukanya itu sangat membengkak sekali. Oke. Jadi dia pun juga tinggal masih di dekat wilayah, di dekat bangunan yang kosong ini. Oke. Sini dulu, saya belum selesai komunikasi, sini dulu. Sosok yang sedang Den Ananda ajak bicara seolah terus berusaha menghindar. Jadi pada saat sebelum dibunuh, dia suka bermain judi dan pada saat itu dia kalah bermain judi. Nah, karena dia banyak hutang pada saat bermain judi itu, teman-teman kumpulannya atau teman-teman kongkonya itu menagih dia untuk Membayar. menagih utangnya dia pada saat dia kalah judi. Yang kemana-mana sini aja, kita baik-baik. Hah? Apa kamu ingin komunikasi di sana? Emang bisa jalan ke situ? Kita baik-baik. Kita semua tim baik-baik. Jadi, Tasya, Rudi, pada saat dia ditagih dengan teman-temannya untuk menagih Hutangnya. uang kekalahannya dia itu tidak bisa membayarkan soal uang itu dan teman-temannya menjadikan emosional. Pada saat emosi itu di tempat lapak judi itu dia dipukul. Setelah itu dengan dia masih nafas kayak Terengah-engah. ya, lalu dibuanglah di bawah jembatan Cipamingkis ini.